firman-Mu. Kami mau dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami. Tolong kami ya Bapa. Apa yang Kau firmankan kami dengar, kami simpan dan boleh kami lakukan dalam hidup ini. Berbicaralah ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang kamu adalah saksi kebangkitan. Yuk kita baca dulu Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, peristiwa kebangkitan adalah peristiwa kesaksian. Banyak agama itu hanya tentang filosofi atau pemikiran seseorang. Dan itu ditulis dalam buku dan diajarkan kepada banyak orang. Tetapi peristiwa kebangkitan di dalam kekristenan adalah kisah kesaksian. Artinya apa saudara-saudara? Ini adalah peristiwa yang dilihat oleh orang. Ada saksi-saksinya. Dan saksi-saksi itu menceritakan kepada orang lain, "Aku melihat kesaksian Kristus. Aku mengalami Kristus bangkit. Aku mengalami yang namanya Kristus makan ikan goreng di depanku." Nah, ya, ada saksi, bukan sekedar pemikiran filosofi, bukan. Dan kesaksian itu pertama-tama diberitakan oleh yang namanya malaikat, Bapak Ibu sekalian. Makhluk surgawi bersaksi kepada para perempuan, "Apa yang kamu cari di sini? Pagi-pagi ngapain ke sini? Yang kamu cari itu tidak ada di sini. Dia sudah bangkit." Gitu ya. Jadi malaikat bersaksi Yesus bangkit. Batu sudah terguling, ada gempa bumi, ada peristiwa-peristiwa itu dicatat. Apa yang dicatat? Kesaksiannya. Para perempuan lalu melihat Yesus, ya, Maria Magdalena, kita sudah dengar khotbahnya, lalu dia bersaksi kepada murid-murid yang lain. Tetapi karena dia perempuan, maka murid-murid itu tidak percaya. Ini masalah gender ya,
pada saat itu yang namanya perempuan tidak dipercayai kesaksiannya. Pak Satrio sudah berkhotbah, perempuan diberi kehormatan. Pertama melihat Yesus bangkit, wah, tapi yang namanya laki-laki tidak mau percaya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Yesus bersaksi dengan dirinya sendiri. Supaya orang bisa melihat, meraba tangannya, meraba kakinya, meraba lambungnya, bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Murid-murid ketakutan, gemetar, karena apa? Yang dia pikir itu hantu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca bahasa aslinya hantu itu numa. Jadi konotasinya bukan iblis, bukan setan, roh saja, ya. Roh, ada roh. Dan mereka sepertinya roh ini berpakaian Yesus gitu ya, berpakaian berwujud gitu ya. Mereka tidak menyangka Yesus bangkit. Saking girangnya mereka, saking herannya mereka, saking takutnya mereka menyangka ini adalah roh. Tapi Yesus berkata, roh gak punya daging, gak punya tulang. Peganglah tanganku, kakiku, ada nasi, ada ikan goreng, coba aku makan dulu. Dalam kitab Yohanes dikatakan apa? Yesus makan ikan bakar. Yesus suka ikan. Nah, berbahagialah orang yang suka ikan. Mau digoreng, mau dibakar, mau direbus, mau ditim. Tapi itu tidak membuat Anda lebih rohani daripada yang suka daging. Ya, itu gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Tapi intinya Yesus bangkit secara jasmani. Bukan hanya rohnya saja. Gitu ya. Banyak orang berpikiran Yesus bangkit, oh rohnya bangkit. Tapi tubuhnya tidak. Kebangkitan Yesus adalah utuh, saudara-saudara. Kebangkitannya adalah menyeluruh. Karena pada saat itu banyak orang tidak percaya dengan kebangkitan tubuh. Oleh karena itu dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, aku percaya kebangkitan tubuh. Kita semua nanti akan mati. Tetapi kita juga akan dibangkitkan seperti Kristus memakai tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang sungguh-sungguh disempurnakan di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu sekalian, pada abad pertama muncullah orang yang namanya Ignatius dari Antioquia. Dia lahir tahun 30, 3 tahun sebelum Yesus disalib. Dalam masa besarnya, dia kenal sama Paulus. Dia kenal sama Polikarpus, murid dari Yohanes, murid Yesus. Jadi Ignatius ini disebut bapak-bapak rasuli. Karena dia apalah murid-murid rasul Tuhan Yesus. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus sudah meninggal semua. Saksi-saksi mata sudah meninggal semuanya. Dia masih hidup. Tahun 110 dia baru meninggal. Ya, jadi kira-kira umurnya 80 tahun. Sebelum meninggal banyak tersebar berita bohong. Oh Yesus tidak bangkit. Oh Yesus tidak disalib. Oh Yesus cuma rohnya saja. Tubuhnya gak tahu kemana. Dia menulis kepada jemaat-jemaat. Karena dia adalah tokoh gereja. Dia menulis kepada jemaat. Jangan kamu disesatkan. Yesus bangkit dilihat oleh murid-muridnya, oleh para wanita dalam 1 Korintus. Rasul Paulus bersaksi, dia dilihat oleh 500 orang lebih sekaligus. Dan Rasul Paulus sendiri bertemu dengan Kristus dalam cahaya yang terang sekali. Jangan engkau disesatkan bahwa Yesus tidak bangkit. Jangan engkau disesatkan karena pada saat itu ada cerita Yesus tidak disalib, tidak mati. Jadi kalau tidak ada kematian maka tidak ada kebangkitan. Nah ini saudara-saudara, Ignatius bagaimana dia bersahabat dengan murid-murid Yesus, bersaksi kepada orang-orang bahwa Yesus sungguh bangkit. Bapak Ibu sekalian, peristiwa kebangkitan adalah kisah sejarah keselamatan.
Dalam perikop sebelumnya, Yesus berbicara kepada dua orang yang pergi ke Emmaus. Ya, sudah dikhotbahkan. Emmaus itu artinya air panas. Karena di Yerusalem sudah tidak ada harapan, mereka pulang kampung ke air panas, ke Emmaus, mau mandi air panas ya, supaya rohaninya mungkin bangkit karena junjunganku sudah mati, sudah selesai hidupnya. Tapi dalam perjalanan Yesus membuka pikiran mereka sehingga hati mereka berkobar-kobar. Lalu mereka melihat Yesus pecahkan roti dan mereka melihat ini Yesus. Dengan cepat mereka kembali ke Yerusalem memberitakan Yesus bangkit. Ya. Jadi suatu peristiwa sejarah, peristiwa nyata. Dan Yesus membukakan pikiran mereka. Lalu waktu dia datang ke murid-muridnya, dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bahwa memang Tuhan Yesus, Mesias itu harus mati, harus menderita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara-saudara. Nah, perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai seluruhnya itu menceritakan tentang Kristus, tentang Mesias. Semuanya itu dibukakan sehingga mereka mengerti dengan kitab suci. Ini anugerah saudara. Kenapa enggak dari dulu-dulu Tuhan Yesus membuka pikiran para muridnya supaya mengerti kitab suci? Banyak orang membaca kitab suci, banyak orang membaca belajar tetapi tidak minta anugerah Roh Kudus untuk menerangi pikirannya. Banyak orang membaca dan belajar kitab suci tapi sesat jalannya. Karenanya mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan hikmatnya sendiri. Oleh karena dia tidak mengerti. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda membaca kitab suci, firman Tuhan, berdoalah. Oleh karena itu mengapa sebelum khotbah kita berdoa? Sebelum kita membaca kita berdoa. Sebelum mendengar kita berdoa. Supaya Roh Kudus menerangi hidup kita, akal pikiran kita, kita mengerti kitab suci. Bapak Ibu sekalian, ada debat Islam dan Kristen. Benarkah Mika 5 ayat 2 untuk Yesus? Wah, ini para mualaf ini. Jadi pihak Kristen dengan pihak yang dulu Kristen jadi Muslim. Mereka menggugat nubuatan Mika 5 ayat 2. Hai Betlehem dan Efrata, engkau yang terkecil, daripadamu akan keluar seorang pemimpin yang sudah ada dari dahulu kala. Sudah jelaskan, sudah ada dari dahulu kala itu menyatakan suatu yang kekal. Akan keluar daripadamu seorang pemimpin. Lalu dalam debat itu lucu sekali. Pihak Muslim berkata, saya bisa buktikan bahwa ini bukan untuk Yesus. Ini untuk Ruth. Pihak Kristen, oh iya, untuk Ruth. Coba jelaskan, saya punya 50 slide membuktikan ini untuk Ruth, bukan untuk Yesus. Lalu pihak Kristen ngomong gini, oke, kalau engkau bisa buktikan itu, saya akan jadi mualaf. Lalu ditantang balik, tapi kalau engkau salah, kamu jadi Kristen, balik lagi ya. Cuma mesem saudara, ya cuma mesem. Anda percaya itu untuk Ruth? Ruth itu saudara, 1200 tahun sebelum Yesus lahir. Mika hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan nubuatan itu tidak pernah untuk masa lalu. Nubuatan itu untuk masa depan. Amin saudara? Nubuatan itu untuk masa depan. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Mika menulis dari Betlehem akan lahir seorang Mesias. Bukan 500 sebelumnya, yaitu Ruth. Jadi setelah 50 slide dijelaskan, bla 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 bla, lalu dijawab, Ruth itu 1200 tahun sebelum Yesus lahir. Buka Google, 1 menit ASI ada. Wah, lalu asistennya dengan dia ngomong,
Waduh, ya sudah gini aja nanti kita cari sama-sama ya. Lah disuruh cari di Google 1 menit keluar kok. Itu sudah jelas kalau kita baca PL. Coba kita perut sebelum kita Mika atau di mana itu? Itu kan jauh sebelum Nabi Daud, sebelum Raja Daud, saudara. Daud itu 1000 tahun sebelum Yesus. Rut nenek moyang Daud 200 tahun sebelumnya. Jadi Rut itu nenek moyangnya Yesus juga. Jadi dipatahkan saudara. Karena apa? Dia membaca firman Tuhan cuma pikirannya sendiri. Lalu ditanya, kamu nih tafsir ini dari mana? Oh ini orang Yahudi yang punya perjanjian lama yang menafsirkan demikian. Kamu itu membaca berita hoax, orang Yahudi itu lebih berhikmat daripada dirimu. Orang Yahudi lebih tahu firman Tuhan daripada dirimu. Dia hafal kitab-kitab, dia tahu sejarah bagaimana Rut itu nenek moyang Daud, nenek moyangnya Yesus saudara. Walaupun orang Yahudi tidak mengakui Yesus adalah juru selamat Mesias. Itu karena orang baca firman Tuhan, baca Alkitab, pakai pikirannya sendiri. Salah fatal, sesat saudara. Banyak orang menafsirkan hanya dengan pikirannya sendiri. Berita kebangkitan itu adalah berita tentang sejarah keselamatan yang mengacu kepada Kristus. Yang ketiga saudara, peristiwa kebangkitan adalah kisah yang diwariskan ya. Ayat 48. Saya senang sekali dengan gambar ini. Oke. Waktu Yesus ngomong, kamu adalah saksi. Siapa yang ditunjuk? Siapa? Muridnya. Nah, tapi kan sekarang kita bukan dalam zamannya Tuhan Yesus. Kalau sekarang Tuhan Yesus ngomong, nunjuk gini. Kamu adalah saksiku. Coba lihat kiri kanan. Wah senang ngeliat kanan. Lihat diri sendiri gimana, berani? Kamu adalah saksi. Ini penting saudara. Kita semua adalah saksi. Saksi itu diwariskan. Ya. Dari murid-murid Yesus ke Ignatius, ke Polikarpus, kepada semua orang yang percaya. Saat ini diwariskan kepada GKT Citra Raya untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang lain. Dan saksi itu adalah sungguh terhormat dan sungguh mulia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah saksi ahli di sidang gugatan Pilpres 2024. Andai kata saya yang berdiri di situ disumpah sebagai saksi ahli, kira-kira GKT Citra Raya bangga enggak? Wah pendeta gue jadi saksi ahli. Berita ini langsung viral saudara. Setidaknya sebanyak anggota jemaat di Citra Raya. Waduh. Untuk jadi saksi ahli itu ditunjuk. Diminta saudara-saudara. Gak sembarangan. Wah ini saksi ahli dari pihak mana saya gak tahu. Tapi mereka disumpah, saksi ahli itu disumpah untuk menyatakan kebenaran sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kepakarannya, sesuai dengan kompetensinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah saya pernah baca Profesor Yusril Isra Mahendra, Yusril ya gitulah. Ngomong gini, jadi saksi ahli itu banyak ahli tidak mau datang. Gak mau. Untuk apa saudara? Karena bayarannya kecil. Nah ini jadi masalah saudara. Ini tarif honorarium saksi ahli dan beracara dari pemerintah tahun 2023. Diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang diperbarui tiap tahun. Satu kali datang cuma 1.800.000. Sudah belajar susah-susah jadi profesor, doktor sampai botak. Cuma 1.800.000. Banyak saksi ahli kalau menjadi ahlinya pemerintah tidak mau, menolak. Oh yang lain aja lah, yang lain itu lebih pakar tuh, lebih pakar. Profesornya udah 10 tahun, saya baru aja. Itu lebih pakar gitu ya. Tapi kalau saksi ahlinya partai politik, rebutan saudara. Tarifnya nggak segini, mungkin 10 kali lipat. Gimana? Oke?
saksi ahli partai politik, wah, semua ngaku ahli. Dan terbukti dalam sidang MK itu ya, banyak ahli dipertanyakan. Anda ini ahli apa? Wah, saya sampai tertawa-tawa juga itu. Anda ini katanya ahli, tapi kok kayak begini? Gitu ya. Ya nggak tahu nih ahlinya dari mana. Tapi partai politik pasti bayarannya besar. Bapak Ibu sekalian, Anda ini, kita ini, kamu adalah saksi ahlinya Kristus. Dibayar berapa? Untuk menjadi saksi ahli Kristus, engkau sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Tidak dicicil. Tidak ada termin-termin. Engkau sudah dibayar lunas, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita menolak menjadi saksi ahli Kristus? Kita memang tidak melihat Yesus bangkit dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kita sudah ditebus dan kita mengalami secara pribadi. Kita yakin dengan kuat kuasa Roh Kudus, kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu sekalian, jangan hitung-hitungan dengan darah Kristus. Bagaimana kita semua ini saudara-saudara, ditebus dengan darahnya yang mahal itu, lebih daripada emas dan perak, melebihi segala-galanya. Kita adalah saksi-saksi ahli Kristus, karena peristiwa kebangkitan adalah peristiwa tentang Kristus. Peristiwa kebangkitan adalah tentang kuasa kemenangan. Peristiwa kebangkitan adalah sungguh-sungguh terjadi dan itu diwariskan dari abad ke abad sampai saat ini. Peristiwa kebangkitan adalah kisah peperangan terhadap iblis. Sebelum Anda bersaksi, Tuhan berkata, tunggu dulu. Engkau akan diperlengkapi dulu dengan kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, engkau tidak akan menang melawan kuasa si jahat itu. Ya. Jadi setiap orang menjadi saksi ahli, pertama sudah dibayar lunas dan bayarannya tidak bisa dinilai dengan uang, bahkan isi semesta ini. Kedua, sebagai saksi ahli Kristus, engkau sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa, saudara-saudara. Hai maut, di mana sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Itu hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus dan kita bersaksi keluar. Bagaimana ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu? Ya, tolong buka KPR 4 ayat 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Apanya yang goyang Bapak Ibu sekalian? Perhatikan yang goyang apanya? Orangnya atau gedungnya? Gedungnya bergoyang saudara. Tapi fenomena gereja-gereja sekarang orangnya bergoyang di gereja. Tapi begitu keluar tidak berani memberitakan firman Tuhan. Ada ekstasi, ada kesenangan, ada kepuasan diri. Tapi tidak apa? Tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan di sini dikatakan gedungnya bergoyang, mungkin hampir rubuh. Tapi mereka keluar memberitakan firman Allah. Karena mereka hatinya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi itu artinya Roh Kudus menjadi Tuhan, menjadi bos, menjadi penguasa kita. Sehingga kita mau mendengar suara Roh Kudus, peka dengan perintahnya, peka dengan perasaannya, peka dengan hikmatnya. Kita mau dipakai
untuk menjadi saksi-saksi ahli memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian semuanya, untuk melawan kuasa iblis kita perlu Roh Kudus. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita semua puas di gereja, menikmati gereja, kita bisa bergoyang-goyang di gereja, tetapi kita tidak berani memberitakan berita kebangkitan Kristus. Ini Bapak Ibu sekalian, gereja mega church, gereja yang besar sekali di tahun 60-an, kita bisa lihat apa itu? Dari mobilnya. Orang-orang masuk gereja itu antri, saudara. Tahun 60-an di Amerika. Tapi coba kita lihat sekarang. For sale. Tahun 60-an, saudara. Di masa Billy Graham, di masa D.L. Moody. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan masuk neraka. Wah, beritanya begitu, khotbahnya begitu, saudara. Keren, banyak orang sungguh-sungguh percaya Yesus dan juru selamat. Wah, luar biasa. Tetapi semakin ke sini, beritanya berubah, saudara. Banyak gereja mengajarkan, hai umatku, siapa memberi akan banyak diberi. Siapa memberi lebih banyak akan lebih banyak lagi. Maksudnya apa? Teologi kemakmuran. Itu memikat banyak orang, saudara. Saya nggak tahu gereja ini kenapa jadi sepi. Apakah dia beritanya sudah menyimpang sehingga orang pindah, atau dia tidak bisa beradaptasi dengan budaya. Karena pada saat itu yang namanya mesin itu apa? Gitar listrik itu ya baru ditemukan tahun 60-an. Elektrik. Waduh. Mungkin gereja ini gereja baptis, saudara. Itu masih piano organ. Wah, gitu ya. Anak-anak muda mungkin sudah gak tertarik lagi. Waduh, khotbahnya mungkin oke, tapi kok musiknya kayak begini. Wah, mungkin udah pindah pada gereja yang musiknya lebih oke gitu ya. Mungkin tidak bisa beradaptasi dengan budaya. Mungkin saja. Atau zaman sekarang orang lebih suka lihat LCD yang besar-besar daripada yang kecil-kecil. Ini lumayan besar ya. Gara-gara itu orang pindah, tidak lagi lihat pengajarannya. Mana lebih penting? Isi atau bungkus? Tapi banyak orang lebih tertarik sama bungkus. Lebih tertarik dengan luarnya saja. Gereja ini, gereja yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dan dapat dipertanyakan jika yang khotbah di sini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena gereja ini mengakui setiap orang adalah imamat yang rajani. Dia bisa langsung berhubungan sama Tuhan, dia bisa membaca firman Tuhan, dia bisa memahami firman Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tapi banyak gereja tidak bisa dikritik. Kalau dikritik ya keluar roh, gak sesuai ya sudah, kan gitu. Tapi gereja ini, firman Tuhan adalah segala-galanya. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, setiap orang diharapkan untuk mengerti melalui pembelajaran firman Tuhan, melalui khotbah, melalui perenungan dirinya sendiri. Bebas saudara-saudara, Anda tidak bergantung kepada siapa yang berkhotbah di sini. Tetapi kita semua bergantung kepada kuat kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Jangan sampai saudara, yang dulunya mega church dengan berbagai macam alasan dia kosong bahkan dijual, dan terakhir saya lihat di internet gedung ini yang luar biasa megahnya itu saudara akan diruntuhkan. Mungkin itu lebih baik. Karena itu menjadi pengingat bagi setiap orang bahwa gereja yang megah bukan jaminan untuk bisa langgeng. Gereja di Eropa sudah menjadi hotel. Gereja di Eropa sudah banyak yang jadi pub.
Bahkan gereja di Eropa yang besar-besar dan tinggi-tinggi itu sudah banyak yang jadi masjid. Nah, ini dia. Anda kenal gedung ini? Kenal ya? Ada parkir mobilnya, berarti ada orang. Ada yang beribadah, puji Tuhan. Mau tahan berapa lama? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun, 50 tahun, itu bergantung pada kita semua kalau kita mau mengabarkan Injil. Kalau kita tidak mau keluar menjadi saksi-saksi ahli, saksi itu tampil keluar. Saksi itu bukan diam, saksi itu bergerak, tampil keluar, berani bicara, berani berbuat, berani melakukan perintah Yesus Kristus. Saksi itu bisa dilihat dari perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Sehingga orang mau datang kepada Kristus. Mau datang ke gereja. Bukan hanya gereja ini aja. Di semua gereja di mana Tuhan Yesus diberitakan, ditinggikan, dimuliakan. Kita bersuka cita kalau gereja sana penuh orang. Kita bersuka cita kalau gereja sana penuh orang. Gereja adalah kesatuan. Kita semua mau bangkit. Sehingga gereja-gereja dipenuhi orang-orang karena kita mau bersaksi. Amin saudara. Orang Kristen di semua penjuru dunia bergerak bersatu padu memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Kristus. Memberitakan juru selamat. Bukan memberitakan kemegahan gerejanya saudara. Hati-hati. Pak Satpam kita, Pak Malikin, satu kali datang. Pak, tolong doakan saya. Di situ. Datang nggak malu-malu. Dia copot sepatu di sana. Ada apa Pak? Tolong doakan saya. Masalah Pak. Oh iya, saya doakan. Orang itu melihat kita semua adalah orang-orang beriman. Tanpa ngomong dia sudah bisa tahu. Pada waktu pandemi dia cerita sama saya. Pak saya nggak vaksin. Karena takut disuntik. Dia kena terinfeksi. Lalu majelis merumahkannya. Tiap hari cuma minum air kelapa. Pada saat dia merasa hampir mati. Pada saat dia berhadapan dengan sakratul maut. Pada saat dia sudah tidak berdaya. Dia bangkit jam 2 pagi dari rumahnya. Terseok-seok. Datang ke gereja. Rumahnya di belakang sini. Datang ke gereja. Sampai di sana. Dia melihat gereja. Dia gak masuk gereja jam 2 pagi. Dia melihat gereja. Pak, saya berdoa. Di hadapan gereja. Saya hanya dengar saja. Peristiwa ini adalah peristiwa yang menggetarkan. Bagaimana satu jiwa bisa bertemu dengan yang dipercayainya. Saya tidak push dia, saya dengar dia. Bagaimana dia datang ke gereja berdoa. Dengan tubuh yang lemah. Terus gimana Pak? Saya berdoa, saya pulang, saya tidur lagi. Besoknya saya bangkit Pak. Maksudnya gak mati gitu ya. Maksudnya apa? Orang saja bisa melihat. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang beriman. Dari kelakuan kita, tingkah laku kita, omongan kita. Dia bisa datang ke gereja. Ada orang-orang yang dikaruniai dengan perkataan yang indah, yang bisa menyampaikan dengan baik, itu luar biasa. Ada orang yang dikaruniai untuk pergi memberitakan Injil di lain tempat sampai ke kayak Pak Titus Dima itu di mana itu? Gini Bisau, itu karunia saudara. Ada orang dikaruniai untuk memberitakan Injil di gereja karena dia tahu di sebelahnya, wah ini orang sepertinya belum terima Yesus bagi Tuhan, dia selamat.
Dia cuma omong-omong sedikit bisa mengabarkan Injil. Setiap orang menjadi ahli di dalam Kristus untuk menjadi saksinya. Setiap orang menjadi saksi ahli untuk menjadi pemberita keselamatan. Memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah menerima kasih karunia itu. Kita semua sudah secara pribadi menerima anugerah keselamatan itu. Percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Percaya dengan Kristus yang sudah membayar lunas. Menebus kita semua dari dosa-dosa. Sehingga kita diselamatkan. Sudah selayaknya kita berani tampil menjadi saksi-saksi ahli. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau kita semua tunduk kepala. Sudahkah engkau memberikan dirimu kepada Kristus yang sudah menebusmu? Berdoalah dalam hatimu. Sebagai saksi ahli Kristus, engkau sudah tidak berhutang. Engkau sudah tidak ada beban. Tapi punya kebebasan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menjadi pemberita Injil. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Berikan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Saya berdoa untuk saudara, setiap orang menjadi saksi-saksi ahli, memberitakan Injil dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam kehidupan sehari-harinya. Oh Tuhan, tolonglah kami semua. Engkau menunjuk kami menjadi orang-orang yang terhormat, ambil bagian dari anugerah Allah memberitakan kebenaran. Tolonglah kami Bapak. Terima kasih Bapak. Silakan berdiri, kita akan nyanyikan dari awal. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah kemuliaan-Mu. Kita sudah mendapatkan kasih yang berharga itu, yang mulia itu. Tengoklah hati kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku,
hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Inilah Bapa, hidup kami, diri kami mau menjadi saksi-saksi ahli, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebangkitan Kristus yang nyata itu. Biarlah warisan yang kami terima dari pendahulu-pendahulu kami, yaitu berita kebangkitan itu, berita keselamatan itu, boleh kami sampaikan kepada generasi yang lain, generasi berikutnya, sehingga gereja ini tetap ada sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakailah hidup kami, pakailah diri kami, pakailah keluarga kami, pakailah gereja ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian,